Selamat bergabung dengan usaha atau belajar melakukan pencatatan data geologi di lapangan. Belajar geologi maupun sudah menjadi ahli geologi itu perlu memahami bagaimana mencatat data geologi di lapangan. Secara umum, peralatan dalam pemetaan geologi antara lain adalah kompas, lalu loop. Demikian juga ada alat lain seperti HCL dan sebagainya. Nah, yang tidak bisa ditinggalkan adalah peta dasar, umumnya peta topografi, ya, dan juga peta-peta seperti peta geologi regional dan sebagainya, atau peta acuan lain gitu, untuk menjadi pedoman atau pemandu di lapangan. Ya. Nah, nanti peta dasar itu, dengan peta dasar dan alat tadi, kita melakukan pemetaan. Nah, yang penting adalah data yang perlu yang ditemukan di lapangan di lintas penelitiannya itu adalah kita harus mencatat atau merekam, ya, bukan hanya di catatan lapangan tapi juga di peta. Nah, antara adalah simbol litologi, kemudian nomor nama stasiun dan sebagainya. Juga ada data mengenai struktur dan sebagainya, atau simbol-simbol mengenai batuan yang ditemukan di lapangan itu. Nah, dari peta lokasi kemudian kita juga perlu melakukan pencatatan dengan catatan lapangan, ya. Di sini ada satu contoh, ya. Inilah contoh catatan lapangan, ya. Bagaimana kita melakukan perekaman, ya, dengan mencatat dengan catatan lapangan. Ini kita gambarkan sketsa dan kemudian deskripsi objek yang kita temukan di lapangan. Selanjutnya, untuk menggambar peta atau melakukan titik lokasi di lapangan, itu kita bisa gunakan beberapa teknik. Yang pertama itu dengan menggunakan kompas dan khusus derajat serta penggaris lurus juga. Dengan alat-alat ini kita bisa melakukan pencatatan lapangan terutama di petanya, untuk bisa mengungkapkan data hasil pemetaan kita atau hasil survei di peta itu. Nah, misalkan ini satu contoh di peta topografi itu kita bisa plot dengan menggunakan kompasnya lokasi titik di mana kita bekerja. Nah, ini adalah dasar untuk bisa menggunakan atau sekedar untuk memberi gambaran bagaimana melakukan menentukan titik lokasi di lapangan dan plot di petanya gitu. Di lapangan, di dalam kuliah lapangan biasa digunakan buku catatan lapangan seperti ini. Gunanya adalah untuk merekam atau mencatat hasil survei lapangan, bisa dalam bentuk singkapan, dalam bentuk morfologi, stratigrafi, struktur, dan sebagainya, yang kemudian dimasukkan di dalam lembar halaman di buku catatan ini. Ya. Ini bukan contoh aja. Kemudian di buku ini ada juga dilengkapi dengan tabel-tabel dengan gambar-gambar di belakang, ya. Yang kan ini ada gambar kompas, cara menggunakannya. Kemudian ada tabel-tabel atau diagram-diagram yang menggambarkan berbagai macam jenis batu yang bisa digunakan untuk panduan, ya, selama kegiatan di lapangan. Ini ada stratigrafi dan sebagainya, ada deskripsi, ada gambar mengenai tekstur batuan dan sebagainya. Ini untuk panduan. Nah, ini juga ada contoh pencatatan data lapangan dan sebagainya, ya. Nah, di sini kita bisa melihat misalkan satu contoh saja, catatan lapangan itu dimulai dengan menulis isi dari pengamatan yang kita lihat di lapangan. Misalkan ini adalah nama lokasinya Cipamingkis, ya. Ini adalah data lain. Ini jadi gambar atau sketsa di sisi ini, dan sebelah kanan untuk deskripsi singkapan atau sketsa yang kita buat di lapangan itu, ya. Ini cuacanya misalkan cerah dan sebagainya, ya, tanggalnya 8 Juli misalkan, ya. Nah, kita bisa melihat di lapangan ada penampang atau ada singkapan yang kita lihat bisa gambarkan 3 dimensi seperti ini misalkan. Di lapangan kita lihat begini, ya, ada satu singkapan yang kita
daerah sungai ya. Ini penampang 3 dimensinya misalkan ya. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah ini dalam contoh saja, sudah contoh beri gambar bagaimana kita lihat singkapan di lapangan. Ya, ini sungai, dan ini digambar 3 dimensi seperti ini. Nah, dari gambar 3 dimensi ini kita bisa di sungainya ya. Ini mengalir di bawah sini ya. Kita buat sketsanya. Ternyata di singkapan itu ada ini batuan di atasnya ya. Ada, kita bisa melihat ada urutan batuan seperti ini, misalkan aluvial. Ada aluvial ya, ada tumbuh-tumbuhan di atas, tidak usah terlalu banyak ya. Tapi kemudian kita lihat di singkapan itu ada urutan batuan seperti ini, misalkan ada lapisan yang agak miring dan sebagainya, ada pasir, ada lempung dan sebagainya. Kita gambar lapangan, bentuknya seperti apapun nanti kita rekam di catatan lapangan kita dan seterusnya gitu ya. Nah di sini kita bisa melihat misalkan ada urutan stratigrafi ke sana ya, yang kita bisa sketsakan di sini juga di bawah sini misalkan ya. Ini adalah sketsa lapangannya ya, ada urutan batuan yang kita lihat ketemu seperti ini misalkan ya. Nah kemudian kita teruskan dengan tulis ini, misalnya lokasinya adalah nomor 25 misalkan ya. Nah kita tulis ini singkapan ya, batu pasir atau singkapan batuan sedimen ya, sedimen dengan urutan dan sebagainya ya. Tapi jangan lupa bahwa di lapangan kita harus plot lokasinya. Jadi ini hanya bagi catatannya, tapi yang juga penting adalah lokasinya. Kita bawa di lapangan alat-alat seperti ini ya, alat untuk catatan lapangan, untuk sketsa lapangan juga. Misalnya ini peta lokasi itu ya. Kita sudah kita berikan lokasi sini ya, lokasi di sini. Kita gunakan kompas untuk menentukan lokasi dari itu secara sederhana dengan kompas ya. Misalkan kita punya puncak di sini ya, puncak Gunung Tangkil ini dan puncak Gunung Wangun di sini di bawah sini. Nah lokasi kita di sini. Kita tidak tahu persis, tapi kita akan menembak 2 gunung ini yang tampak di lapangan dengan kompas ya. Kita tembak dengan kompas ya untuk mengetahui posisi ini ya. Jadi apakah north berapa east gitu ya, dari kompas ini kita bisa baca arah dari lokasi kita ke Gunung Tangkil ini misalkan. Nah kalau sudah tahu, kita dengan unsur derajat kita gambar untuk kita tentukan arah tembakan kita dengan kompas tadi. Misalkan di sini ya. Di sini. Ini arah kompas kita menembak puncak Gunung Tangkil ini. Demikian juga dan arah dari Gunung Wangun ini ke arah sini. Nah, kalau kita tidak bisa plot, bisa tembak dengan kompas tadi, kita bisa menentukan lokasi dengan menarik garis tembakan ke arah 2 gunung ini. Kita bisa menentukan lokasi titik kita. Perpotongan 2 arah tembakan ini adalah lokasi kita. Itu dengan cara kompas. Nah kalau sudah gini, baru kita lanjutkan tadi deskripsi batuan tadi ya, singkapan batuan sedimen dengan urutan stratigrafi ya sebagai berikut ya. Nah kita tulis. Nah, nanti kalau sudah sesuai dengan ya, jadi sesuai dengan lokasinya kita singkapan itu, nanti kita akan melengkapi catatan itu ya dengan hasil seperti ini misalkan ya. Ini kalau kita teruskan ya catatan kita untuk mendeskripsi batuan-batuan yang ada di situ ya. Jadi catatan kita lengkap di satu titik lokasi yang kita amati di sana itu ya. Demikianlah ini cara kita melakukan penggunaan buku catatan lapangan untuk melakukan deskripsi batuan di lokasi-lokasi yang kita lalui atau kita lintasi di lapangan tadi. Nah, semoga ini cukup memberi gambaran. Ya, dengan gambaran tadi kita bisa menentukan titik lokasi ya. Nah selanjutnya
selain dengan kompas, ada lagi peralatan lain yang bisa digunakan untuk menentukan titik lokasi tadi. Yang juga biasa banyak dipakai adalah alat ini, GPS ya. Di sini kita lihat bisa kita mengetahui posisinya, juga ada menu untuk gambar penampilan peta, dan inilah gambar peta yang bisa ditampilkan di alat GPS ini ya. Selain itu juga di HP itu yang cukup lengkap, ada software atau perangkat lunak namanya GPS test seperti ini. Ini contoh HP lain, ini HP yang juga umum. Ini ada peralatan GPS di situ. Itu bisa dipakai untuk membantu pemetaan di lapangan juga. Jadi ada peralatan GPS ini. Nah, kalau kita klik ini ya, kalau kita klik alat itu ada menu ini ya. Menu ini bisa kita klik ya, sehingga kita tahu nih posisi GPS-nya nih. Ini posisi GPS-nya ini. Kemudian juga ada gambar ini kompas ini. Jadi kompas ini bisa kita gunakan untuk mengetahui untuk mengukur ya jurus kemiringan dan jurus terutama. Tapi posisi geografinya juga bisa kita lihat di sini ya. Nah, selain dengan dua kemampuan ini yang bisa menentukan GPS dan arah kompas ini, maka kita juga bisa menggunakan HP juga untuk melihat ini peta lokasinya nih. Jadi kalau sinyal cukup bagus, maka kita bisa membuka peta Google di mana kita bisa tahu posisi kita di sini. Ini contoh menggunakan HP untuk bisa mengetahui lokasi di mana kita melakukan pengamatan lapangan gitu ya, pengamatan lapangan. Mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran untuk melakukan kegiatan pemetaan atau pengamatan lapangan ya. Kita bisa tahu posisi lokasi pengamatan itu dengan dasar-dasar, dengan perlengkapan atau alat-alat yang cukup. Ada beberapa pilihan ini tadi ya. Jadi yang dasar ini tadi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup memberi gambaran sehingga mendapatkan bayangan bagaimana kita melakukan pengamatan data lapangan itu. Semoga bermanfaat.